Bismillahirrahmanirrahim. Ada tujuan utama kenapa wahyu terputus selama 6 bulan. Setelah turun Iqra, nggak pernah turun lagi wahyu. Yang pertama agar Nabi SAW terlepas dari rasa takutnya yang mendalam setelah bertemu dengan Jibril AS dalam poster aslinya sebagai malaikat. Masih ketakutan. Waktu itu Nabi SAW 40 hari 40 malam nggak bisa gerak dari ranjangnya karena ketakutan alaihissalam. Jadi 6 bulan itu sudah berarti sudah kendor ketakutan itu. Yang kedua, muncul dalam hati Nabi SAW rasa rindu akan ketemu lagi, penasaran, pengen tahu lagi, dan kesiapan penuh dalam menerima wahyu. Tujuan utama tersebut telah terlaksana karena Nabi SAW selama 6 bulan tersebut terus menerus keluar ke padang pasir dengan harapan Jibril AS datang lagi dan menyampaikan wahyu lagi kepada beliau alaihissalam. Karena setelah disampaikan oleh Waraqah bin Nawfal bahwasanya itu adalah Jibril, maka Nabi SAW makin yakin dan akhirnya menunggu lagi datangnya Jibril. Pada suatu malam yang mulia, sementara Nabi SAW sedang tidur dan berbungkuskan selimut, Jibril AS datang dengan wahyunya yang berisi perintah dan menyampaikan dakwah Islam. Tapi ini datang hanya sekedar suara yang Nabi dengar. Ini yang saya katakan tadi. Jadi setelah itu Nabi SAW bertemu Jibril, kalau bukan dengan gambar manusia, ya berarti cuma suara yang beliau dengarkan. Dan Jibril AS membisikkan ke dalam hati Nabi SAW surah Al-Muddathir urutan 74 ayat 1 sampai ayat 7 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhal muddathir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa lirabbika fasbir. Hai orang yang berkemul atau berselimut, bangunlah lalu berilah peringatan, dan Tuhanmu agukanlah, dan pakaianmu bersihkanlah, dan perbuatan dosa tinggalkanlah, dan jangan kamu memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak, dan untuk memenuhi perintah Tuhanmu bersabarlah. Kata para ulama, semuanya sepakat, ahli sejarah dan ahli tafsir, inilah ayat pertama yang membuktikan Nabi SAW ya resmi dirobatkan jadi Rasul, karena sudah ada perintah untuk menyampaikan, ya perintah menyampaikan gitu. Di sini katakan, hai orang-orang yang berselimut, bangunlah, lalu berikan peringatan, sampaikan, ya bahwasanya Tuhanmu Allah, larang mereka untuk menyembah berhala. Kemudian dikatakan, dan Tuhanmu agungkanlah, tinggalkan semua berhala itu, dan pakaianmu bersihkanlah, tidak boleh ada najis lagi, ya dalam tubuhnya atau dalam pakaian Nabi SAW, dan perbuatan dosa tinggalkanlah. Kata sebagian ulama, yang dimaksud buat dosa, Nabi SAW tidak pernah buat dosa sebenarnya, walaupun sebelum penobatan. Tapi di sini maksudnya dosa-dosa yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy jauhilah. Jangan sampai kamu terlibat di situ. Dan jangan kamu memberikan dengan maksud memperoleh balasan yang banyak. Ini tuntunan agama kita. Tidak boleh memberi dengan berharap balasan. Ya, selesai. Kecuali dengan haknya Allah Subhanahu Wa Taala. Misal kita memberikan orang sumbangan 500 ribu dengan harapan nanti satu waktu kalau saya perlu saya akan dikasih. Itu nggak boleh dalam Islam. Tapi boleh kita melakukan itu pada Allah Subhanahu Wa Taala. Misal saya ingin berdoa supaya Allah terima. Saya ingin sholat malam supaya Allah Subhanahu Wa Taala memenuhi hajat saya. Itu boleh. Kalau sama Allah Subhanahu Wa Taala dibolehkan karena cukup banyak dalil yang membolehkan masalah itu, sebagaimana sabda Nabi SAW, kalau tertinggal sepertiga malam Allah turun ke langit bumi dan bertanya pada malaikatnya, siapa yang minta tolong saya tolong, siapa yang bertobat saya terima tobatnya, dan siapa yang punya hajat saya penuhi. Berarti Allah yang suruh memang kita meminta kepadanya balasan dari sholat malam itu.